Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa bisanad muttasil imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalal wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Masjid Al-Kautsar. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat pengurus Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Pak Uki, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa semoga semua yang hadir beserta keluarga di rumah Allah masukkan ke dalam surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatut Tauhid halaman 194 baris keempat dari bawah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Su'aluna summa adzabul qabri na'imuhu wajibun ka ba'sil hasri. Qalu su'aluna summa adzab. Dalam bait ini muslim akan menjelaskan berbagai macam yang wajib kepada kita untuk diyakini, sebab ada keterangan dari syarah, yaitu bahwa kita di dalam kubur akan ditanya oleh dua malaikat tempatnya setelah kita ditinggalkan oleh teman-teman kita. Maka akan datang dua malaikat yang
ingin bertanya terhadap pendirian kita sewaktu hidup di alam dunia. Nanti akan ditanya, siapa Tuhan kamu, Nabi kamu, saudara kamu, dan seterusnya. Maka untuk menjawabnya tergantung pendirian kita, dan juga nanti kita akan mengerti akan bahasa malaikat. Adapun datangnya malaikat apabila datangnya kepada muslimin disebut malaikat mubasysyar basyir, dan yang apabila datangnya kepada orang munafik dan orang maksiat disebut malaikat munkar nakir. Adapun bentuk malaikat dinisbatkan kepada orang mukmin yang soleh, yang menyerupai anak muda yang ganteng dan mengemukakan pertanyaannya yang lembut dan sopan santun, dan setelah mukmin itu selesai menjawab pertanyaan lalu malaikat berkata, silahkan kamu tidur dengan enak seperti tidurnya orang-orang yang sedang di malam pengantin. Sebaliknya ketika datang kepada orang munafikin dan kepada mukmin yang maksiat akan kaget seperti kilat atau seperti petir yang menyambar. Dan ketika bertanya keluar dari mulutnya api yang menyambar. Adapun bentuknya sangat menjijikan, matanya hijau dan sedang membawa gading terbuat dari besi, dan jika dipukulkan kepada gunung maka akan hancur. Namun kedua yang wajib kita yakini adalah siksa kubur. Kenapa disebut siksaan kubur? Karena sudah menjadi kebiasaan orang yang mati dikubur. Tetapi walaupun pada hakikatnya orang itu dibakar atau tenggelam atau dimakan binatang buas, tetapi tetap akan merasakan juga siksa kubur, sebab yang merasakan adalah ruhnya. Untuk orang kafir di dalam kubur akan disiksa terus-menerus, sedangkan untuk orang mukmin yang sedikit maksiatnya itu akan disiksa seukuran dosanya, dan terkadang siksaan itu hilang dengan adanya berdoa atau bersedekah. Oleh karena itu sunnah jikalau kita sayang kepada saudara kita yang telah meninggal untuk berdoa dan bersedekah yang pahalanya semoga disampaikan kepada yang telah meninggal, maka di dalam kuburnya akan berhenti siksaannya. Adapun sebagian siksaan kubur yaitu seperti Allah mengutus ular yang sangat besar yang gigit dan melilit, atau seperti kalajengking yang selamanya menggigit kepada orang-orang yang berdosa. Nomor ketiga yang diwajibkan yang diyakini, yang wajib kita yakini yaitu kenikmatan kubur seperti akan diluaskan kuburannya sekira-kira 50 meter untuk orang yang soleh dan mampu merasakan akan makanan surga. Tempatnya wangi, terus oleh Allah akan diberi tempat seperti di surga dan diberi satu lampu yang terangnya seperti bulan tanggal 14. Di dalam hadis diterangkan bahwasannya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa agar belajar memberi pelajaran kepada manusia, sebab aku Allah akan menerangi kepada yang mengajarkan ilmu. Nomor keempat yang harus diyakini adalah ba'ats al-has. Artinya manusia akan dibangkitkan dalam alam kubur, terus akan diiringi semuanya menuju yang baru, yaitu suatu tempat yang bersih yang belum dipakai untuk bermaksiatnya, yaitu untuk menghukumi dan memisahkan
kepada manusia yang ahli surga dan ahli neraka. Manusia yang bakal dibalas akan dikumpulkan di tempat tersebut. Iya, bagus. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maksudnya? Bagaimana maknanya? Seperti apa pahamnya kita kaji malam ini. Su'aluna katanya. Bermula pertanyaan malaikat. Soal itu pertanyaan. Summa adzabul qabri, kepada kita semua dalam kubur. Lalu siksaan kubur katanya. Jadi apakah ada pertanyaan malaikat? Gitu. Bagaimana, apa ada siksa kubur? Na'imuha, dan kenikmatan kubur itu katanya wajibun, adalah pasti. Kaba'sil hasyri, seperti bangkitnya dari kubur untuk katanya digiring. Sampai sini. Jadi yang mau dibicarakan adalah alamul barzah, alamul ba'dal maut. Alam setelah kematian. Setiap manusia pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kalau mati, apa itu artinya mati? Ya. Berpisahnya jasad dari ruh. Jasadnya dikembalikan ke tanah karena memang aslinya dari tanah. Sementara ruh dipindahkan ke alam yang baru, alamul barzah. Itu. Nah, ketika orang masuk ke alam kubur atau alam barzah, di kubur itu ada apa? Gitu. Ya. Yang mesti dijawab ada yang pertama, gitu. Ada su'alul malaikah. Pertanyaan malaikat. Pertama, kalau pertanyaan malaikat itu ada, gimana sikap kita gitu. Lalu kita bagaimana mempersiapkannya, kan gitu. Yang kedua, gitu. Apakah ada nikmat kubur? Gitu. Nikmatul qabri. Nikmat di kubur tuh ada nggak gitu? Kalau ada seperti apa? Tuh, sampai kapan nikmat itu berlangsung? Nah, dua persoalan ini akan dibahas dalam kajian malam ini. Qauluhu katanya. Su'aluna thumma ada, di dalam bait ini musannif akan menjelaskan, musannif itu penulis kitab, berbagai macam yang wajib kepada kita untuk diyakini. Ada iman, ada yakin. Kita percaya kalau ada alam barzah, tapi orang percaya kepada adanya alam barzah belum tentu yakin. Jadi ada proses dari iman kepada yakin. Kita belajar dulu teorinya. Al-iman, al-yakin. Iman tuh percaya. Kalau ini yakin. Orang yang iman belum tentu yakin.
Tapi kalau orang yakin udah pasti iman. Iman tuh percaya, tapi belum tentu yakin. Untuk bisa merubah dari iman menjadi yakin, ada proses ilmu di sini. Ini gunanya ngaji. Apa itu yakin? Al ilmu la syakka fih. Pengetahuan tentang sesuatu yang tidak ada keraguan barang sedikit pun, itu yakin namanya. Apa pengetahuannya? Bahwa ada hidup setelah mati itu pengetahuan. Ada al-hayah ba'dal maut itu pengetahuan. Tapi bagaimana meyakini bahwa ada hidup setelah mati? Nah, perlu ilmu gitu. Nah, ngaji ini sekarang merubah dari percaya, sekedar percaya menjadi yakin gitu. Kalau sudah yakin bagaimana menyiapkannya? Kan gitu. Jadi belajar malam Sabtu tetap penting ya. Bagaimana menghadapi kemungkinan kita kalau masuk ke kubur gimana gitu. Supaya selamat. Di dalam bait ini musannif akan menjelaskan berbagai macam yang wajib kepada kita untuk diyakini. Sebab ada keterangan dari syara. Syara itu informasi yang diperoleh melalui Quran dan hadis Nabi. Yaitu bahwa kita di dalam kubur akan ditanya oleh dua malaikat. Dua malaikat gitu. Setelah kita ditinggalkan oleh teman-teman kita. Maksudnya gini, ketika kita meninggal, dimasukkan ke dalam liang lahat, wa yatawal anu ashabuhu, ditinggal oleh orang nganter. Dalam hadis Muslim dikatakan, ketika yang nganter sudah pada pulang, orang yang dikubur itu yasma'u Qur'an alim, mendengar gesekan sandal orang yang pulang. Sadarnya, oh kalau itu udah meninggal nih, gitu. Tahu kalau udah meninggal. Nah, ketika dia sadar bahwa sudah meninggal, ada di alam kubur, di tempat yang berbeda dengan biasanya, ja'a malakani, tiba-tiba datang dua malaikat, gitu dalam hadis Muslim. Paham nih ya? Maka akan datang dua malaikat yang ingin bertanya terhadap pendirian kita sewaktu hidup di alam dunia. Mau ditanya, bagaimana pendirian Anda waktu Anda hidup di dunia? Gitu. Nanti akan ditanya, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka? Gitu. Siapa Nabi kamu? Gitunya. Siapa saudara kamu? Dan seterusnya. Gitu. Maka untuk menjawabnya tergantung pendirian kita. Dan juga nanti kita akan mengerti akan bahasa malaikat. Bisa ngerti. Adapun datangnya malaikat apabila datangnya kepada muslimin disebut malaikat mubasysyar basyir, yang memberi kabar gembira, yang mengembirakan. Dan yang apabila datangnya kepada orang-orang munafikin dan orang-orang yang maksiat disebut malaikat munkar nakir. Kan selama ini tahu munkar nakir doang. Benar enggak? Taunya munkar nakir aja. Ternyata berdasarkan ilmu ada malaikat mubasysyar basyir. Mubasysyar basyir, yang mengembirakan, yang nyenengin. Kalau malaikat mubasysyar basyir datang kepada orang yang soleh. Orang yang ketika di dunia amalnya soleh, imannya bagus, ibadahnya bagus, gitu. Mubasysyar basyir. Tapi kalau orang yang maksiat, yang menentang Allah, yang tidak ibadah, yang munafikin, apalagi musyrikin, munkar nakir. Gitu. Jadi ngaji-ngaji ada gunanya. Yang kita selama ini nggak tahu jadi tahu. Gitu. Adapun bentuk malaikat dinisbatkan kepada orang mukmin yang soleh. Bentuknya seperti malaikat dalam bentuk seperti manusia yang soleh.
yang menyerupai anak muda yang ganteng katanya, dan mengumpulkan pertanyaan yang lembut. Kalau yang ditanya ini orang soleh, orang Al-Kautsar, dan sopan santun gitu. Nanya juga enak, santun, nggak kasar gitu. Dan setelah mukmin itu selesai menjawab pertanyaan, lalu malaikat berkata, silakan kamu tidur, istirahat dengan enak, dengan tenang, seperti tidurnya orang-orang yang sedang di malam pengantin. Ya Allah. Ini cocok dengan hadis Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma ij'al qabri raud, katanya, rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kuburku tempat aku istirahat dari segala macam kejahatan. Itu juga bisa dimengerti kenapa kalau orang barat kalau meninggal kuburnya RIP, ada kan? Rest in peace. Ya, istirahat dalam damai gitu. Itu sebetulnya punya makna yang universal gitu ya. Karena memang disitulah kita istirahat setelah selama hidup di dunia berjuang, beribadah, memperbanyak amal soleh. Nah, sebaliknya ketika datang kepada orang munafikin, malaikat yang datang menemukan, dan kepada mukmin yang bermaksiat, akan kaget seperti katanya kilat atau seperti petir yang menyambar. Dan ketika bertanya, keluar dari mulutnya api yang menyambar. Jadi malaikat itu ketika bertanya kepada orang-orang munafik, musyrikin, kafirin, atau orang yang al-muslimul asi, orang Islam tapi maksiat, itu kalau nanya dari mulutnya keluar api. Ya Allah. Adapun bentuknya sangat menjijikkan. Jadi malaikat itu tampil sangat menjijikkan. Ya. Matanya hijau dan serta membawa gada. Atau gada ya. Yang terbuat dari besi. Ya. Kalau dalam hadis Muslim katakan fadaraba bimatarik min hadidin. Ada hadis ya Pak, ini menjelaskan hadis. Itu malaikat membawa matarik gada min hadid terbuat dari besi yang sekali pukul 7 lapis bumi ambles. Dan jika dipukulkan kepada gunung, katanya, maka akan hancur gunung itu. Coba. Kalau gunung yang segede gitu dipukul sama gadanya malaikat hancur, bagaimana kita? Jadi kalau gitu gimana? Ada pertanyaan malaikat yang akan bertanya ketika dikubur. Pertanyaannya, bagaimana menghadapinya? Nah, gitu. Bagus juga kalau Bapak Ibu tiap hari baca doa. Allahumma tsabbitna bil iman. Ada kan? Wasabbitna bit tauhid. Wasabbitna bil ma'rifah. Min dari dunia ila dari akhirah. Ya Allah, teguhkanlah pendirianku katanya, dengan iman yang kokoh. Wasabbitna bit tauhid. Mantapkanlah hatiku dengan tauhid yang sempurna. Wasabbitna bil ma'rifah. Lengkapilah hatiku dengan ma'rifat kepada Engkau. Min dari dunia ila dari akhirat. Dari hidup dari dunia sampai ke akhirat. Bagus tuh. Minta sabit, minta isbat, minta mantap. Yakin. Gitu. Bisa kan? Allahumma tsabbitna bil iman. Wasabbitna bit tauhid. Wasabbitna bil ma'rifah.
Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid. Wa tsabbitna bil ma'rifah min dari dunya ila daril akhirah. Gitu. Pendek ya. Allahumma tsabbitna bil iman, ya Allah teguhkanlah hatiku dengan iman yang mantap. Wa tsabbitna ya bitauhid. Ya, teguhkanlah hatiku dengan tauhid yang betul. Wa tsabbitna bil ma'rifah. Teguhkanlah hatiku katanya dengan ma'rifat yang baik. Min dari dunia, dari negeri dunia, ila dari akhirat, sampai ke akhirat. Ini supaya nanti ditanya malaikat, mantap jawabannya. Bisa jawab. Coba. Bapak ibu bayangin, sendirian di kuburan. Malaikat dua. Nanya. Tuh. Kalau dalam kitab ada dikatakan, orang yang dimasukkan kubur itu disuruh duduk ya. Deglek. Apa deglek? Nyandar gitu. Yang satu malaikat ada di kaki, satu di kepala. Dia nanya, dalam hadis Muslim katakan, ma ilmuka bihadza rajul? Apa ilmu saudara tentang orang ini? Dikasih lihat Rasulullah. Gimana jawabannya? Seumur belum pernah lihat Nabi. Gunanya kemana? HP nggak bawa, nggak bisa video call. Kalau bawa juga nggak bisa hidup karena nggak ada sinyalnya. Jadi gimana dong? Syekh Abdul Somad Al-Falembani katakan, orang yang ketika di dunia selalu mengerjakan sholat, baca syahadat ketika sholat, ya, kemudian rajin membaca selawat. Sholat, syahadat, selawat itu memberi input, memberi masukan. Itu Rasulullah. Waktu ditanya malaikat, dia bisa jawab, huwa Abdullah wa rasuluh. Dia hamba Allah dan Rasulnya. Begitu kita bisa jawab begitu, yaj'al qabra raudhah. Allah jadikan kubur taman surga. Ya Allah. Selamat. Nah, menghadapi itu jawabannya di samping doa, sholat jangan tinggal, ibadah jangan lupa. Karena sholat itu akan nemenin kita. Kata Nabi, as-salatu unsun fil qabri. Sholat itu jadi teman nanti di kubur. Teman bagaimana? Dia akan memberi masukan. Itu Rasulullah. Gitu. Bisa tanggap? Jadi nggak sia-sia sholat itu. Banyak faedahnya. Baik. Nomor kedua, yang wajib kita yakini katanya adalah siksa kubur. Jadi di kubur akan ada azabul qabri. Kenapa disebut siksa kubur? Katanya. Karena sudah menjadi kebiasaan orang yang mati di kubur. Katanya. Tetapi walaupun pada hakikatnya orang itu tidak, katanya. Orang itu katanya dibakar atau tenggelam atau dimakan binatang buas, tetap katanya akan merasakan juga siksa kubur. Sebab yang merasakan adalah ruhnya. Maksudnya gini,
Orang meninggal kan macam-macam bukan? Ada meninggal biasa, dikubur, kain kafannya ada macam-macam. Ada meninggalnya karena kecelakaan, ada kan? Ya, naik pesawat meledak, ya, kebakaran, kan begitu kan? Ada juga orang yang meninggalnya dengan cara ya tidak dibakar, tapi juga karena tenggelam di laut, gitu. Apakah dia merasakan siksa kubur? Sama. Dia tetap merasakan. Kenapa? Karena yang merasakan ruhnya, gitu. Gitu katanya. Atau dimakan binatang buas, kan ada orang yang karena beberapa sebab dia harus dimakan hiu yang besar, tetapi akan merasakan juga siksa kubur sebab yang merasakan adalah ruhnya. Untuk orang kafir dalam kubur akan disiksa terus menerus sampai kiamat. Oleh malaikat dipukul dengan gada sampai kiamat, terus pukul. Sedangkan untuk orang mukmin katanya, yang katanya sedikit maksiatnya itu akan disiksa katanya seukuran dosanya, dan terkadang siksaan itu hilang dengan adanya doa. Tuh. Jadi orang di kubur itu ada yang kafir, ada munafik, ada musyrikin, ada yang mukmin. Mukmin masih dibagi dua, ada mukmin yang soleh, ada mukmin yang maksiat. Kalau mukmin yang soleh tadi dia bisa jawab pertanyaan dan selamat. Kalau mukmin yang maksiat gitu, dia akan disiksa sebanyak dosanya gitu. Bisa juga mukmin yang maksiat ini karena doa orang yang hidup dia terbebas gitu. Kalau sampai di sini bagus, Bapak Ibu jangan lupa ngedoain orang yang sudah wafat. Orang tua, kerabat, andai tolong yang meninggal doain gitu. Beneran? Doain, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau laki-laki karun, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bacain aja doa. Apa nyampe orang udah meninggal dengan orang masih hidup? Kalau nggak percaya, meninggal dulu dah. Kan susah katanya. Ini soal iman ini gitu. Misalnya kita enak-enak nih, kita nggak tahu ibu kita sono, kita nggak tahu bapak kita, apakah lagi senang apa lagi susah dikubur. Kalau lagi senang syukur alhamdulillah, kalau lagi susah siapa yang doain kalau bukan anaknya. Jadi bisa juga yang tadinya disiksa karena doa anaknya bebas siksanya, atau dengan sebab sedekah yang pahala ngalir terus. Tuh. Ada sedekah jariah. Kita punya uang lebih, kita beli sesuatu, taruh di masjid sebagai wakaf. Selama itu wakaf dipergunakan di masjid, pahala ngalir terus tuh. Yang boleh jadi gara-gara dosa kita yang banyak, itu bisa terkurangi, bahkan bisa dihapus gara-gara sedekah itu. Jadi nggak rugi Pak. Nah, kalau kita lihat misalnya kita punya uang nih, ada berapa duit gitu. Beli Quran, misalnya beli Quran 20 atau 10, taruh di masjid, wakaf lillahi ta'ala gitu. Niatnya buat almarhumah, orang tua kita, ibu kita atau bapak kita. Ngalir terus pahalanya. Kalau lihat dari kacamata ekonomi nggak besar duitnya. 10 kali 150.000 baru berapa? Baru 1,5 juta. Tapi pahalanya ngalir terus. Tuh. Jadi kalau gitu gimana? Untung lagi. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang lebih nggak usah pusing-pusing. Pakai buat wakaf, sedekah, yang niatnya buat orang yang sudah wafat. Oleh karena itu, sunnah jikalau kita katanya sayang kepada saudara kita yang telah meninggal
untuk berdoa, doain. Dan bersedekah yang pahalanya semoga disimpankan, disampaikan katanya kepada yang telah meninggal. Pertanyaan, apa nyampe pahala itu dari yang hidup pada yang mati? Profesor Wahbah mengatakan wusul ilal mayit, sampai ke mayit. Jadi doain aja, bacain Quran, doa, baca Quran, doa, tawasul. Maka di dalam kuburnya akan berhenti siksaannya. Tuh. Contoh, ada hadis misalnya, kata Nabi, man marra alal maqabir. Siapa orang lewat di kompleks kuburan. Pada waktu dia lewat, dia membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan sebab bacaan tahlil yang dibaca orang itu orang dikubur di kompleks itu, di Tanah Abang Ngaret misalnya atau di Joglo, itu dikurangi itu azabnya. Dan orang dikurangi azabnya ngarepin kapan bapak itu lewat lagi, kapan ibu itu lewat lagi. Makanya kalau lewat kompleks kuburan jangan diem aja, baca kalimat tauhid. Artinya apa? Ada hubungan antara orang hidup dengan orang sudah meninggal. Bapak kalau berziarah kubur ke kubur orang tua, baca salam. Ke kubur ibu kita misalnya, salamun alaiki ya hajja fulana binti fulan. Itu rohnya diturun ke situ. Wah yasta'nif. Roh itu merasa bunga. Apa bunga? Seneng. Ya. Kenapa? Anaknya datang lagi. Ngelihat. Kita nggak ngelihat. Beliau ngelihat kita. Apalagi baca doa, bagus lagi. Maka di dalam kuburnya akan berhenti siksaannya. Adapun sebagian siksaan kubur, yaitu seperti Allah mengutus ular yang sangat besar, yang menggigit dan melilit, atau seperti kalajengking yang selamanya menggigit kepada orang yang durhaka, yang berdosa. Bisa juga. Karena dia dosanya banyak, dia disiksa, dikubur sampai kiamat. Kesian Pak. Kita enak, sono kesian. Kita nggak tahu kalau sono lagi susah. Kita nggak ngerti kalau di sono lagi sengsara. Dia ngarepin kita nggak ngerti. Itu sebabnya bagus suka berdoa. Saking penting mendoakan orang tua yang sudah meninggal misalnya. Sampai Nabi pesan sama Siti Aisyah, jangan tidur sebelum kau dapat ridho orang tuamu, katanya. Bagaimana caranya Rasulullah? Jangan tidur sebelum baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma. Nyampe tuh ke kubur orang tuanya. Ya. Jadi nggak rugi. Doain Pak. Saking penting mendoakan orang tua. Apalagi misal habis sholat, lebih bagus lagi. Nomor ketiga, jadi ada 4 poin nih. Yang wajib kita yakini yaitu kenikmatan kubur. Seperti akan diluaskan kuburnya sekira-kira 50 meter untuk orang soleh dan katanya mampu merasakan katanya akan makanan surga. Jadi orang nanti dikubur ada yang kata Nabi imma fil ni'mah wa imma fil adab. Boleh jadi dia senang, boleh jadi dia susah. Kalau senang itu tadi kuburnya luas. Kan doanya ada kan? Ya Allah luaskanlah kubur saudara saya ini. Bukan cuma luas katanya. Ya. Merasakan makanan di surga juga tempatnya wangi. Kuburnya wangi. Kenapa? Karena di dunia beramal soleh. Terus oleh Allah akan diberi tempat seperti di surga. Makanya disebut Raudatul Jannah, taman surga. Jadi kubur itu bisa 2 kemungkinan.
Al-qabru imma fin nikmah bisa jadi dalam keadaan nikmat, senang. Orang sekarang dikubur itu. Ada juga imma fil azab, dalam keadaan siksa. Kalau lagi siksa, siapa yang belain kalau bukan kita yang masih hidup? Bukan anaknya, atau bukan suaminya, atau bukan istrinya. Siapa yang doain? Ngarepin siapa dia kalau bukan kerabatnya? Jadi mendoakan orang meninggal itu nggak rugi, nyampe. Nah, ini gunanya ngaji. Jadi jangan diem, doain. Apalagi anaknya, lebih nyampe lagi dong. Gitu ya. Terus oleh Allah akan diberi tempat seperti di surga dan diberi satu lampu yang terangnya seperti bulan tanggal 14. Jadi kuburnya terang. Bulan purnama apa namanya? Makanya gue disunahkan kalau tanggal 13, 14, 15 puasa sunnah. Itu urusannya dengan itu supaya nanti di kuburnya terang. Caang, terang benderang. Di dalam hadis diterangkan bahwasanya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa agar berjalan memberi pelajaran kepada manusia. Sebab aku atau Allah katanya akan menerangi kepada yang mengajarkan ilmu. Orang nggak suka ngajar gitu. Di dunia bapak misalnya ibu dapat ilmu di sini, sampai rumah diajarin buat anak, buat keluarga. Sama dengan Nabi Musa ngajarkan ilmu. Nabi Musa tuh belajar ilmu 30 tahun. Nabi Musa. Sekarang nomor keempat. Yang harus diyakini adalah ba'tsul hasyri. Artinya manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Terus akan diiringi, katanya. Semuanya diiringi, semuanya menuju yang baru, yaitu suatu tempat yang bersih, yang belum dipakai untuk bermaksiat, yaitu untuk menghukumi dan memisahkan kepada manusia yang ahli surga dan ahli neraka. Nanti orang akan digiring, yang ahli surga ke sana, yang ahli neraka ke sana. Ada kan ayatnya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ada kan? Ada lagi? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yang bakal masuk surga digiring. Ayo silakan dengan cara halus, cara baik, sopan, malaikat. Kalau yang di neraka itu tangannya diikat, kakinya diikat, disuruh jalan, didorong. Oh ya, sampai di neraka pintunya udah terbuka, udah ngablak. Ditanya oleh malaikat yang jaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Emang belum sampai kepada kamu informasi yang datang dari para rasul, katanya, dari kamu juga, bahwa kamu akan menghadapi hadis seperti sekarang. Qalu bala, mereka jawab benar. Walakin haqqa, katanya alik, orang ini berhak dapat azab Allah. Kenapa? Karena ingkar atas kebenaran hatinya yang meyakini ada akhirat itu. Nah kita jangan sampai gitu. Orang nanti kalau dibangkitkan dari kubur kayak apa? Ada hadisnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata ilaih. Akan dibangkitkan setiap hamba Allah nanti setelah matinya
dari kuburnya tergantung amalnya sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggal amalnya baik, bergaul dengan orang-orang soleh, begitu dibangkitkan bareng. Ini yang suka malam Sabtu ngaji nih, ini teman saya sebelah saya nih, ketemu gitu. Dan saling selamat ya gitu, saling mengucapkan salam. Kenapa seneng? Tapi kalau orang yang maksiat, begitu dibangkitkan, ketemu sama teman-teman yang dulu maksiat, saling menyalahkan. Gara-gara lu nih gue nyemplung. Kata siapa suruh ngikut gua? Gua kan cuma ngajak doang, lu mau ngikut gua lu, kata gitu. Jadi enak berteman dengan orang soleh. Kalau berteman dengan orang soleh, untungnya banyak. Saling mendoakan, saling menolong. Kalau bersama dengan orang durhaka tadi, saling membinasakan. Siapa orang soleh? Di masjid, di pengajian, pasti soleh. Bapak kalau nggak soleh mau ngapain nungguin saya? Dari 7:30 ya? Karena tahu ada gunanya nih. Gitu. Ibu juga gitu. Jadi jangan ragu-ragu katanya. Terus akan diiringi semuanya menuju yang baru, yaitu suatu tempat yang bersih dan yang belum dipakai untuk bermaksiat, yaitu untuk menghukumi dan memisahkan pada manusia yang ahli surga dan ahli neraka, dipisah. Manusia yang katanya bakal dibalas akan dikumpulkan di tempat yang tersebut. Kesimpulannya apa? Ada akhirat, ada kubur gitu. Nah, supaya kita nanti dikubur nggak kena azab, ya jangan tinggal sholat, jangan tinggal doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ada kan? Wa min fitnatil masih dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Itu bukti kalau ada alam kubur, ada azab kubur, ada. Dari sekarang baca Pak. Dibentengin gitu. Sampai sini. Jadi ada 4 poin yang dibicarakan terhadap al-hayah ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Ada yang belum jelas? Nggak ada. Salam. Ya. Apa bedanya tidur dengan mati? Kalau tidur, jasadnya tergeletak dalam keadaan posisi secara biologis hidup dia. Tapi ruhnya lepas. Jadi orangnya tidur, ruhnya lepas. Kata Allah dalam Quran, kalau memang belum ajal, ruhnya dibalikin lagi. Nah, ketika dibalikin, hidup dia. Mendusin. Kalau orang mati, fisiknya di alam kubur, di tanah, ruhnya dipindahkan ke tempat lain. Gitu. Yang diadab ruhnya. Nah, meskipun diajab ruhnya, tapi jasadnya bisa ngerasain. Tuh, kira-kira gambar kayak orang mimpi. Pernah nggak mimpi yang nakutin? Kalau orang bahasa rep-rep, ada kan? Rep-rep, erup-erup kalau orang Jawa Barat. Mau ngomong susah, mau jalan susah, mau bergerak susah. Aduh, sengsara. Ruhnya yang di sana yang menderita, di sini ikut merasakan, tuh, gitu. Kayak gitu. Nah, lalu gimana? Ya minta dong supaya kita nanti waktu masuk kubur jangan disiksa. Salah satu ikhtiarnya
selain memperbanyak amal soleh, iman yang bagus, baca surat Al-Mulk. Ada kan? Man qara surat Al-Mulk tamna'u adzabal qabri. Siapa orang membaca surat Al-Mulk dicegah dari azab kubur. Cuma 30 ayat, pendek-pendek. Tapi kalau kita baca, kubur kita terang. Nikmat di sononya. Baca aja tiap hari. Itu Pak. Apakah orang nanti di alam arwah bisa ketemu? Jawabnya bisa. Kalau Bapak suka baca buku, ada kitab namanya Ar-Ruh. Ar-Ruh itu ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah. Dia terangin ada satu bab khusus bahwa orang yang sudah meninggal, ruhnya itu bisa saling ketemu. Terutama kalau malam Jumat. Ketemu dia, malam Jumat ketemu. Kalau ada yang datang baru datang dan dia kenal, nanya, bagaimana si Anu gitu. Kayak kita aja hidup di dunia nih. Gitu. Si Anu masih suka ngaji nggak? Masih katanya. Jadi kalau gitu gimana? Kayak manusia, kayak kita masih di dunia. Gitu. Ada kehidupan ada. Gitu. Ya. Jadi kalau gitu gimana? Ya tadi Pak, jangan lupa doain. Jangan tinggal mendoakan orang yang sudah wafat. Jelas? Bisa nggak suami istri yang meninggal terus nanti di akhirat ketemu lagi dan diskusi lagi? Ya, ketemu nanti di surga. Ketemu nanti di surga. Nanti kalau dikubur ketemu dengan kalau dalam kitab Syiarus Salikin ada dikatakan kalau dia orang soleh itu begitu dikubur ditanya oleh malaikat bisa jawab dengan baik, ya cal kubur huraudhah, kalau jadikan kubur ini taman surga kayak tadi itu 50 meter luas gitu seperti surga itu. Nah ketika itulah kalau yang meninggal laki-laki datang perempuan cuakep, kalau cakep biasa cuakep, cakep beeng. Kita tanya, siapa kamu? Saya kok waktu tinggal di Kelapa II nggak pernah ketemu sih. Jangan takut katanya, jangan khawatir. Saya adalah amal soleh kamu. Sholat kita, puasa kita, ibadah kita, jadi teman. Nemenin kita di kubur. Nah nanti baru kalau masuk surga, dijodohkan lagi, dipasangkan lagi dengan istrinya selama dua-duanya soleh, istrinya soleha, suaminya soleh, ketemu di surga. Nanti istrinya waktu meninggal ketemu laki-laki mana? Amal solehnya gitu. Nanti baru di akhirat baru ketemu. Jelas ya? Ya, ada sejumlah informasi, misalnya kalau orang sekaratnya terus di sini di kepalanya ini ada keringetnya, itu tanda juga kalau dia senang di sana. Tuh, ada air matanya menetes di ujung sini ada. Itu salah satu indikasi kalau dia di sononya tuh mudah gitu, digampangin. Salah satunya. Yang paling pasti kalau orang ketika ditanya ketika melepaskan ruhnya mengucapkan kalimat tauhid pasti khusnul khotimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itu indikasinya antara lain. Nah, supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu akhir hayat itu, para ulama menganjurkan kita memperbanyak kalimat tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu surat Muhammad ayat 19. Yang kedua ada hadisnya. Kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jaddid imanaka biqauli la ilaha illallah. Hai Abu Dzar, perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis itu mengucapkan la ilaha illallah nggak bid'ah. Buat kita Pak, orang boleh nggak suka. Kalau ada hadisnya bukan bid'ah dong. Kalau nggak mau silakan aja. Saya perlu gitu. Kalau Bapak sudah biasa mengucapkan kalimat tauhid, ntar pas sekarat loncer, apa loncer? Lancar ngomong begitu dihadapkan. Kan ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab Syarusan mengatakan orang sebelum dicabut ini ada masa sekaratnya nih. Nah sekarat itu dia menghadapi dua syaitan yang wujudnya persis seperti ibu dan bapaknya, persis ngomongnya, sikapnya, gayanya persis kayak orang tua. Dia nanya, nah kata bapaknya nih, setan berbentuk sebagai bapaknya. Kalau kamu anak yang soleh ikut bapak nih jadi Yahudi. Nah, Yahudi. Kalau kita bilang iya, habis semua amal kita. Oleh ke kiri ibu kita Yahudi. Kalau kamu anak yang soleh ikut ibu jadi Nasrani. Salah, sama-sama salah. Dijawab salah nggak ada salah. Jawaban yang paling tepat ketika digoda oleh syaitan itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalam yang mengucapkan la ilaha masuk surga. Itu ke sana Pak nanti. Itu gunanya ya kita berzikir itu gitu, supaya husnul khotimah. Apa? Ya. Ini dibaca. Ya udah pasti dong. Kalau dibiasa baca, udah ngerti, dia kan praktekin gitu. Sekarang bacain dulu. Gitu. Jangan belum baca udah pengen ngerti dulu. Jangan bilang percuma lu baca Quran kalau nggak ngerti. Nah, itu ngomong begitu orang sombong. Gitu. Baca dulu aja. Lama-lama kita diberi taufik, dibimbing oleh Allah untuk bisa ngerti isinya. Kalau ngerti sih paham maknanya, bisa mengamalkan. Gitu. Intinya apa? Ada kematian itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari situ orang sudah, kalau gitu saya mesti siap-siap menghadapi kematian gitu. Gitu. Ya, pasti ada gunanya, Pak. Baca dulu. Jangan belum baca bilang percuma baca kalau nggak ngerti artinya. Kalau mau ngerti artinya jadi ustadz dulu. Ya kan? Ngerti dulu tafsir, ngerti ini gitu. Kalau nunggu begitu nggak baca-baca ente. Kedengeran nggak? Baca aja dulu, nanti udah baca, nanti Allah beri taufik. Saya kok pengen tahu ya, nanti digiring tuh, dibimbing sampai ngerti. Mulai aja dulu, baca dulu. Jangan belum percuma kalau nggak ngerti, nggak diterima. Ya baca aja dulu. Jelas? Gitu ya. Baik, kita sudahi dulu ngajinya. Semoga Allah mudahkan kita ya, menghadapi sakaratul maut. Doanya sangat masuk, Allahumma hawin alaina. Baca itu ya. Meskipun sekaratnya mungkin masih lama. Ya, ya. Tapi baca dulu, gitu. Doanya baca aja dulu. Gitu. Baik, kita baca doa. Semuanya sehat, ya, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah,
keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.